morgen. Good morning. Ohayos gozaimasu. Rahat yang semang. Sapuna pigatra, dumogi dinane mangkin, alet-alet sarang sami, becek-becek dan rahayu sarang sami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita memuji Tuhan. Halo semuanya. Hai. Today we are going to listen to the word of God. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk setiap kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk memahami firman-Mu. Tolong kami sekali lagi supaya bisa fokus mendengarkan firman-Mu sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Okay, everyone. Semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Okay. And Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Dan topik kita di pagi hari ini yaitu tentang saya ciptaan Allah yang termulia. I'm the most glorious creation of God. Ya, if you are most glorious creation of God, apa itu artinya? Let's have a look. Sebelumnya lihat dulu ya. Can you see this picture? That's God made Adam. Okay, what about me? Oke, mari review dulu ya. Let's have a review. Kita lihat kembali ya cerita tentang penciptaannya, about God's creation. From the very beginning, God made the earth. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. And then He separated the dark and the light. Ya, Tuhan memisahkan terang dan gelap ya. Ya, day 1, He made the earth, space, time, and light. And on day 2, He made the atmosphere. Tuhan membuat cakrawala, memisahkan cakrawala dan air. Then on day 3, He made dry land and plants. On day 4, He made sun, moon, and stars. Tuhan membuat benda-benda. On day 5, He made sea, flying creatures. And on day 6, He made land animals, binatang melata. And then He made man. On what day is it again? Day 6. On what day is it again? Day 6. Ya, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Ya, kenapa nggak dari hari pertama, Miss? Kalau hari pertama ada makan apa nanti? He made Adam. He prepares everything first, ya. So
so Adam can have food later. Yeah, that's why he made Adam on day 6. And then the very interesting thing, hal yang paling menarik, God made the other things by His word. Ya, tapi giliran waktu Tuhan membuat Adam, Dia membentuk Adam. Ya, ciptaan yang lain Tuhan bilang jadilah ini, jadilah itu. Tuhan hanya berkata-kata, bersabda, jadi ini, jadi itu. Tapi ketika Tuhan membuat manusia, Dia membentuk sendiri. Bahkan seturut gambar Tuhan loh. Bukan gambar yang lain-lain. Bukan gambar hewan. Gambar Tuhan sendiri. Isn't it amazing? Now let's have a read this one first ya. Kita baca dulu ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Can you remember that? Yeah, He made you in His image, in His likeness. Yeah, if some people say to you, maybe you have heard before, ya, mungkin kalian pernah dengar, Tuhan, kita itu dari kera. Enggak. Siapa bilang kita dari kera? It's a lie. Itu bohong itu. Ya, Tuhan buat kita itu gambar Dia. If He made us from a monkey, then we're not His perfect creation. Ya, kalau kita dibuat dari kera, berarti Tuhan kita bukan Tuhan yang sempurna, dan kita bukan ciptaan yang sempurna. Ya, jadi jangan pernah percaya kalau kita ini dari monkey, it's a lie. Itu bohong. Yuk kita telusuri. Nah, nih Allah membuat Adam ya. Nah, sekarang bagaimana dengan saya? How did God make me? Okay, let's have a read first. Psalm 139 verse 13 and 14 ya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. The Bible says like this. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, that's amazing. Who wrote this one? David, King David ya. Raja Daud menulis ini. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sangat amazing, dengan sangat luar biasa ya. Tuhan bahkan di Efesus bilang sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan tuh sudah punya rencana untuk kita ya. Dan waktu kelahiran kita juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Tanggalnya, jam berapa, bulan, tahun, semua. He made it perfectly ya. Luar biasa nggak? Now look at the first picture. Who's that tiny little baby in mommy's tummy? You ya. Oke, coba lihat. Tuh kalian waktu di perut ibu ya, masih kecil ya. And when mommy feel like, oh there's something moving inside my tummy, I need to go and see the doctor ya. Waktu mommy merasa, oh dia gerak-gerak nih, aku harus ke dokter dulu, periksa. Ternyata ada kamu. Yeah, there you go. Ya. When then mommy said, doctor, how is my baby? Doctor said, oh, don't worry madam, your baby is a healthy baby. Ya. Oh, jangan khawatir ibu, ibu saya sangat sehat sekali ya, sehat ya. And then look at the next one. Ta-da! What's that? What's that, Miss? That's you. Siapa itu, Miss? Itulah kalian ya. Di dalam perut ibu ya, Tuhan membentuk kalian. Look at that. Your hair, rambutnya, your ears, telinganya, eyes, mata, hidung, kaki, tangan, perfectly made. Sempurna sekali dibuat oleh Tuhan. Ya. Isn't it amazing? Luar biasa nggak? Luar biasa dong. Ya. Luar biasa dibuat oleh Tuhan. Setelah itu 9 bulan kalian lahir. Ya, nangis-nangis. Itulah kalian ya. Nah, terus stop sampai di sini. Now, there's another picture here. Look, itulah kalian, bayi yang sehat, digendong-gendong, bertumbuh besar, bisa jalan ya, luar biasa ya. Wah, apakah stop sampai di situ? Enggak dong, masih ada yang harus kalian tahu, bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah untuk hidup kalian. Sebagai ciptaan yang mulia, Tuhan tuh mau kalian sukses loh. Percaya? Harus tuh percaya ya.
Apakah tujuan Allah menciptakan saya? Yang pertama, Tuhan tuh sayang sekali dengan kita. Tuhan tuh mau bersekutu dengan kita. Tuhan tuh cinta sama kita. Harus ingat itu ya. Jangan pernah percaya kalau kamu itu dibilang, oh kamu itu gak cantik, kamu itu gak ganteng, you're not beautiful enough, you're not handsome enough. Don't ever believe them. It's a lie. Ya, jangan percaya itu. Ya, bohong itu. Tuhan tuh buat kalian sangat luar biasa, indah, cantik, ganteng. Terimalah diri kalian ya. Tuhan tuh sangat ingin sekali bersama dengan kalian. Dia buat kalian sempurna. Percaya itu, terima itu ya. Dan ketika dia menjadikan kita tuh, dia punya rencana. Itu apa? Supaya kita menjadi seorang yang berhasil. Supaya berkuasa atas bumi. Itulah janji Tuhan tadi di Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, to rule, to have dominion. Ya, supaya berkuasa. Ya, supaya bisa memerintah. Apa sih artinya berkuasa? Apakah itu sesuatu yang kecil? Enggak dong. Itu adalah sesuatu hal yang besar. Percaya bahwa Tuhan tuh mau kamu sukses. Ya, if anyone tell you that you're not smart enough, you're not able to do this, you're not able to do that, don't ever lie. Don't ever believe them. That's a lie. Ya, jangan pernah percaya kalau ada yang bilang, oh, kamu tuh nggak mampu buat ini, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Jangan pernah percaya mereka. Ya, Tuhan tuh tahu kamu tuh hebat. Ya, Dia ciptakan kamu luar biasa, mulia, sangat luar biasa indah, dan itu berarti semua kemampuan yang Dia pikirkan itu ada di dalam kamu. Kamu adalah seorang yang akan menjadi pemimpin, seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Percaya itu. Believe in yourself. You're born to rule. Ya, kalian dilahirkan untuk memerintah. Jeremiah 29 verse 11 says, For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. Ya, percaya. Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi yang penuh damai sejahtera dan yang penuh harapan. Ya, believe in that. Ya, percaya itu. You are created in His image and you are born to rule. Remember, kamu dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berhasil. Itu adalah kunci. Kalau ada yang bilang saya bodoh, saya itu begini, jangan percaya. Jangan percaya. Tuhan tuh percaya sama kamu kalau kamu tuh bisa, kamu tuh mampu. You are able to do that. You tell yourself, I can do all things through Christ who strengthen me. I am born to rule. I am going to be a successful person. That's what you should say to yourself. Ya, jadi itu yang harus kalian ingatkan kepada diri kalian. Saya dapat melakukan segala perkara karena Allah yang menguatkan saya. Saya lahir untuk memerintah. Itu janji Tuhan. Believe, stand on His promises. Ya, percaya janjinya. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Once again, remember, do not let anyone look down on you. Never, never. Ya, jangan pernah membiarkan seorang menganggap engkau rendah. Seorang bilang bahwa kamu gak mampu ini, kamu gak bisa ini, gak bisa buat itu. Never let them say to you. Jangan biarkan mereka katakan itu kepada kamu. Tapi percaya ya kepada Tuhan dan bilang kepada mereka, no, it's a lie. Tuhan bilang saya adalah seorang pemenang dan saya sanggup melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang menguatkan saya. I am born to rule. You tell yourself. You tell that person too. Bilang ke orang tersebut. Alright. So, what's now? Remember, born to rule. That's it. That's it. Born to rule. Kamu adalah ciptaan yang termulia. Itu berarti Tuhan mau kamu harus berhasil. Kalau kamu gak berhasil, malu dong Tuhan. Berarti gagal dia. Ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang gagal. Dia gak pernah salah menciptakan sesuatu. Dia menciptakan sesuatu, dia tahu bahwa itu akan menjadi berhasil. Yaitu kalian lah, kita lah. Ya. Kalau gitu percaya, kamu pasti berhasil.
He created you in His own image. Of course, He wants you to be successful. Born to rule. Remember that. God bless you. Let us pray. Dear Lord Jesus, we thank you so much for this opportunity that we are able to remember that your word says to us that we are to rule, to have dominion over the earth. Help us to remember that you want us to be successful, Lord. You made us perfectly. You made us like your image, yeah. And Lord, you also want us to be a successful person. And help us not to believe in the lie of the devil. Help us not to believe that lies. But help us to believe that you want us to be a successful person. Berkatilah kami semua. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau mau kami menjadi seorang yang berhasil. Tolong kami supaya tidak percaya kebohongan dari si iblis. Tapi percaya bahwa Engkau mau kami menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berhasil. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah semua orang tua kami. Berkatilah semua pekerjaan orang tua kami juga. Buatlah berhasil Tuhan. Supaya nama-Mu yang terus dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Remember, born to rule. God bless you. Hey, God bless you guys. Bye. Kita sudah memberikan persembahan, jadi kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami membawa dan mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh mengambil rezeki yang telah Kau taburkan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.